kasih pendidikan agama dan kasih urusan agama Hindu. Pak Korluh dan para bakti sareng sami sane banget uang yang titiang dengedane jero mangku sane sampun ngenter pangubakti iraga sareng sami raina mangkin ring raina suci tilem sase kaulu sane banget semua yang titiang. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, izinkan titiang pada hari yang baik ini menyampaikan hal yang berkenaan dengan hari suci Tumpok Landap yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu 2 hari yang akan datang. Tentunya titiang menyadari bahwa Tumpok Landap niki adalah merupakan hari yang sudah rutin kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi pengetahuan kita terhadap hari Tumpok Landap itu tentu bukan hal yang baru, karena saya memiliki keyakinan kita semuanya sudah melakoninya setiap hari, bahkan sudah diingatkan setiap 6 bulan sekali tentang Tumpok Landap itu. Dalam hal ini tentu saya tidak akan membicarakan mitologi Tumpok Landap itu kembali, karena titiang yakin sampai usia kita rata-rata di atas 40 sampai saat ini tentu sudah banyak membaca, mendengar, bahkan kemudian sudah pernah menuliskannya kembali, bahkan sudah menyampaikannya kepada teman-teman kita yang lain. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian mencari nilai, kemudian nilai dari Tumpok Landap itu yang kemudian kita bisa sinergikan keterkaitannya dengan tugas-tugas kita keseharian mengabdi menjadi pengayah di Kementerian Agama. Ini yang menjadi catatan penting kita sesungguhnya. Jangan sampai kemudian hari suci yang sudah datang rutin itu berhenti di tataran ritual. Mengapa demikian? Dari amatan saya pribadi, kalau tidak salah, gairah kita melaksanakan keberagaman kita sudah meriah dari tataran ritual. Ya, dari tataran ritual kita sudah meriah. Tidak henti-hentinya kita nunasice kepada Sang Yang Widi, baik melalui nitya karma puja, ya, sembahyang 3 kali sehari pagi, siang, dan sore, maupun melalui nai mitika karma puja seperti hari ini kita lakukan saban, purnama, tilem, dan rerainan jagat yang lainnya. Pertanyaan mendasarnya adalah seberapa besar dampak dari ritual-ritual keagamaan itu sudah menyentuh ke dalam. Itu catatan pentingnya. Jangan sampai nanti kita riuh di ritual tetapi kemudian tidak ada dampak yang signifikan yang terjadi dalam diri kita. Paling tidak, karena itu sebabnya itu Sang Yang Widi Wase memberikan kita 10 indria yang rata-rata menghadap ke depan semua. Mata kita ke depan, hidung kita ke depan, mulut kita ke depan, ya, organ kelamin rata-rata ke depan, ya, sedikit ke bawah ada yang pradana. Kaki kita menghadap ke depan, jari tangan kita semuanya menghadap ke depan. Itu artinya bahwa manusia itu harus melangkah ke depan, memperbaiki kualitas hidupnya agar bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ini hal kecil sederhana yang harus kita maknai bahwa indria kita saja sudah diproduksi oleh Tuhan, mengarahkan kita untuk kita menatap masa depan ini agar menjadi lebih baik. Jadi kita nggak perlu lagi memikirkan sesuatu yang sudah terjadi, karena tidak ada yang bisa kita ambil ketika kejadian itu sudah berlalu. Tidak ada satu kekuatan manusia manapun yang bisa mengambil waktu yang telah berlalu. Yang kita bisa lakukanlah bagaimana kemudian kita memanage, mengelola Warunugraha itu agar kita bisa menatap ke depan yang lebih baik. Itu sebabnya kata yesterday itu tidak ada huruf O-nya. Hari ini today hanya ada satu huruf O. O itu opportunity, kesempatan. Besok tomorrow itu ada tomorrow, ada 3 opportunity, ada 3 kesempatan yang harus kita perjuangkan hari ini. Yesterday tidak ada. Kalau kata O-nya itulah opportunity atau kesempatan atau harapan.
Maka hari ini kita masih punya satu harapan untuk bisa memperbaikinya agar kita memiliki 3 harapan yang lebih baik di hari esok. Ini yang harus kemudian kita renungkan. So, apa langkah-langkah kita agar kita bisa menemukan ketiga harapan ini? Kan itu pertanyaan kita. Ini sebabnya mari di Tumpak Landap ini kita sebagai momentum internalisasi kembali ke dalam diri kita agar kita bisa menatap 3 kesempatan besar yang akan disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Saya tertarik dengan salah satu petikan mantram para pemangku, para sulinggih, bahkan kita semua setiap hari sebenarnya mengucapkan itu. Hanya saja kita tidak menyentuhkan rasa di dalamnya sehingga mantram itu bagaikan embun di pagi hari yang sirna terbawa oleh panasnya terik matahari. Mantra indah itu mohon izin Pak Haji Mangku, saya mengutip mantra beliau. Ya. Ada mantra indah. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama. Mantramnya demikian. Om Ung Rahpat Astre Nama Swaha. Om Atma Tatuatma Sudamam Swaha. Om Kesama Sampurna Ya Nama Swaha. Om Sri Pasu Pataya Kumpat Seriam Bawantu Sukam Bawantu Purnam Bawantu. Mantram ini dibilang astra mantra, senjatanya. Jadi mantram tapi dalam bentuk senjata tapi dalam bentuk mantram. Kalau kita renungkan makna mantram pembuka daripada kita melaksanakan persembahyangan setiap hari, baik oleh Jero Mangku, oleh Sulinggih maupun oleh kita semua, mantram ini sesungguhnya sangat relevan dengan Tumpak Landap yang akan kita rayakan 2 hari lagi. Jadi Om Ung Rahpat, ada 3 kata kunci, Ung, Rah, dan Pat. Kalau dicari di kamus pasti nggak ketemu. Nah, apa artinya Ung Rahpat ini gitu. Jadi Ung Rahpat itu berkaitan dengan sabda, bayu, dan idep kita. Om Ung Rahpat Astra. Astra itu senjata. Ya Tuhan, ya, dari 3 karunia yang Kau berikan, yang akan bisa kami gunakan sebagai senjata untuk melakoni kehidupan ini adalah sabda, bayu, dan idep. Itulah yang kemudian membedakan kita dengan makhluk yang lainnya, yang punya dwi pramana dan eko pramana. Kita punya tri pramana, sabda, bayu, dan idep. Om Ung Rahpat Astra Ya Nama. Jadi ya Tuhan, ya, dengan senjata 3 hal ini, ya, sabda, bayu, idep, ya, Om Atma Tatuatma Sudamam Swaha. Sudamam, saya terjemahkan dari terakhir. Sudamam, sudah itu suci, mam saya. Ya. Dengan kesucian sabda, bayu, idep inilah kemudian kita bisa Atma Tatuatma, menghubungkan diri saya dengan Atman yang lebih besar, yaitu Tuhan itu sendiri. Hanya dengan cara itu, Sudamam, ya, kesucian saya pribadi, sabda, bayu, idep yang sudah tersucikan inilah yang menjadi akses, menjadi jalan kita bisa menghubungkan antara Atma dengan Tat Atma. Jadi dengan Atman yang itu, dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan ide Sang Yang Dewasa, dengan ide Batara-Batari susunan yang ada di Pura Hitadharma Kerti ini. Om Kesama Sampurna Ya Nama Swaha. Ya. Kemudian hanya dengan kesucian kita, sabda, bayu, idep inilah kemudian kita memiliki kesempatan untuk nuna sampura kepada beliaunya. Karena beliau maha suci, maka dasarnya harus suci. Dasarnya harus bersih, dasarnya harus murni. Ya, kesama sampurna, sampurna agar hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna dari hari kemarin, hari ini. Itu maksudnya. Sri Pasupataya Humpat itu. Ya. Ketika kita sudah terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan kesucian yang maha besar itu, baru di saat itu kita memiliki kesempatan untuk pasupati. Ya, pasupati itu murid. Ya, menghidupkan kembali esensi kehidupan kita, esensi kemanusiaan kita, esensi spiritualitas kita. Ya, Sri Pasupati Ungpat, ya, bayu dan idep kita itu kemudian di Pasupati itu yang dihidupkan. Nah, ini berkaitan nanti dengan
tumpak landep. Ya. Karena ketika ini ya hungpat ya sabda dan idep kita sudah hidup ya, sabda ini ucapan kita sudah hidup dan idep kita atau pikiran kita dan hati kita sudah hidup, baru akan muncul Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Purnam Bhavantu. Ya. Kita akan sejahtera, kita akan menemukan kebahagiaan dan kita akan menjadi pribadi yang sempurna. Ya, menjadi manusia yang seutuhnya. Orang Jawa bilang ngawongke, memanusiakan manusia. Dan saat ini kita di masa pandemi ini sedang diajarkan oleh alam melalui pemerintah untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Ya, dengan banyak pembatasan-pembatasan itu kan bentuk-bentuk berata yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita menjadi manusia yang Purnam Bhavantu. Bawa itu artinya lahir. Ya, Sriyam Bhavantu, semoga kesejahteraan datang kepada saya. Sukham Bhavantu, semoga kebahagiaan datang kepada saya. Purnam Bhavantu, semoga kesempurnaan itu datang kepada saya. Jadi kalau kita maknai mantram kita yang sehari-hari ini, saya kira tumpak landep besok kita masih memiliki kesempatan 2 hari untuk merenungkan iki. Oh, ternyata tumpak landep itu harus menghidupkan 2 hal. Ya, hung dan pat, sabda dan idep. Itu sebabnya tumpak landep ya, karena dalam sejarahnya tumpak landep itu pada masa awal penyusunan konsep wewaran, konsep pawukon di Nusantara ya, yang paling tajam itu ya senjata tentunya. Senjata tajam kan, landap itu berkaitan dengan ketajaman. Pada masa-masa periode agraris, maka alat-alat bantu manusia berupa senjata, keris dan lain sebagainya itulah yang kemudian dianggap membantu kehidupan manusia. Di postmodern seperti hari ini yang membantu kehidupan kita mungkin tidak lagi semuanya keris dan lain sebagainya. Bahkan keris itu sudah jadi pejenengan, sudah menjadi barang pusaka. Ya, mungkin masih ada punya sabit dan lain, tapi sekarang sudah beralih. Ya, gadget, laptop, kendaraan dan lain sebagainya. Itu sebabnya kemudian ada fenomena yang berubah di tengah masyarakat yang tadinya istilahnya mengupacarakan atau mengucapkan terima kasih kepada alat-alat bantu berupa senjata tajam, keris dan lain, tombak dan lain sebagainya. Sekarang berubah, fenomenanya adalah mantenin motor, mantenin laptop, mantenin handphone dan lain sebagainya gitu. Bahkan seperti itu fenomenanya. Hal itu tentu tidak salah kan itu. Saya katakan itu tidak salah. Karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas karunia, karena kita sudah diberikan kemudahan, dibantu untuk bisa melangkahkan kita untuk menemukan 3O tadi. Ya, opportunity tadi. Ya, apa opportunity kita? Sriyam Bhavantu, Sukham Bhavantu, Purnam Bhavantu. Itu harapan kita. Hidup sejahtera, hidup bahagia dan menjadi manusia yang seutuhnya. Sehingga di dalam terminologi filosofi, landep juga berarti semantik, yang artinya landeping mana, ketajaman pikiran. Ya. Tetapi tidak hanya pikiran, ketajaman intuisi, ketajaman budi, ketajaman wiweka. Paling tidak akhirnya ke-10 indera itu harus kemudian ditajamkan, diurip kembali, dipasupati kembali. Itu maksudnya. Jadi tidak hanya semata-mata mercikan kita kepada senjata yang ada di rumah, tiup dan lain sebagainya, tetapi adalah bagaimana kemudian mengurip kembali esensi kehidupan kita, sabda, bayu, idep, dan indria kita. Agar apa? Agar kita, misalnya mata diurip, agar mata kita mampu melihat kebenaran yang lebih jernih. Telinga kita disentuhkan dengan urip, agar telinga kita mampu peka mendengar keluhan masyarakat gitu misalnya. Ya. Mulut kita dipasupati agar ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang bertuah, bukan ucapan-ucapan yang satir, ucapan-ucapan yang hoax, apalagi ucapan-ucapan provokatif dan ucapan-ucapan fitnah. Kaki kita dipasupati agar kita tetap konsisten melangkahkan kaki kita di jalan dharma. Tangan kita dipasupati agar tangan-tangan kita mampu berkarya, bekerja untuk kesejahteraan orang lain. Ya, hati kita dipasupati agar kita memiliki hati yang
teduh hati ya rendah hati. Pikiran kita dipasupati agar pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang positif. Jadi kalau kita maknai secara filosofi, tumpak landap sesungguhnya adalah sentuhan ke dalam. Tumpak landap adalah momentum bagi kita untuk ngurip kembali yang ada di dalam ini. Nah, saya harapannya nanti di tumpak landap, selain nanti karena di sana ada sayut jayang perang, jaya itu menang, perang itu bertempur dengan siapa? Bukan musuh lagi yang ada di luar. Ya, di luar ada musuh, COVID sekarang, musuh itu. Ya, mau nggak mau kita harus punya senjata juga untuk menangkalnya. 5M. Itu senjata ampuhnya sekarang, walaupun nanti ada 6M, 7M, paling tidak sekarang 5M dumun. Ya. 5M dumun. Itu senjata untuk di luar. Kemudian yang ke dalam, bagaimana kemudian bagaimana yang di dalam? Nah, ini yang kemudian mudah-mudahan nanti pada satu Pak Landap kita mengaturkan sayut jayang perang agar kita bisa memenangkan pertempuran kita sebagai manusia, agar kita bisa hadir menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian mengaturkan sayut pasupati di Merajan agar kita bisa urip kembali, hidup kembali seperti pertama kali Tuhan menciptakan kita dengan penuh kesuciannya. Ya, seperti bayi baru lahir penuh dengan kesucian. Itulah harapan daripada susastra kita, mengingatkan kita setiap 6 bulan agar kita mampu membentengi diri kita terhadap gangguan yang berasal dari luar diri kita dan menghidupkan ya imun kita, ya, menghidupkan sistem kekebalan tubuh kita, istilahnya early warningnya gitu ya, alert early warningnya. Jadi istilahnya kalau mungkin saya kadang kan Pak Mudane sering tuh alarmnya bunyi setiap jam 4 bunyi harus ngabsen. Sekarang harus juga alarm itu harus berbunyi ke dalam gitu. Contoh jam 12 tepat pukul itu alarm, oh umat Hindu sembahyang siang, tapi masih juga ada yang kelihat-kelihat kan begitu, itu alarm sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian menghidupkan sistem alert ini, alarm ini ke dalam? Makanya nanti begitu kita selesai sembahyang di rumah di Merajan, kita memuja Dia Sang Hyang Widi dalam prabawanya sebagai Pasupati agar berkenan memberikan kita perlindungan dan menghidupkan kembali esensi kemanusiaan kita. Setelah itu kita bertirta. Nah, nanti tiang mungkin secara sederhana bagaimana caranya mengastirte Pasupati di Merajan Suang-Suang. Jadi di dalam teks Sulayang Geni ada petikan lontar Sulayang Geni niki druen pura di Lempuyang Luhur, karena beliau memang ya istilahnya secara sejarah adalah merupakan putra dari Sang Hyang Pasupati yang mengemban khusus kepanditaan secara Agni Jaya, Putra Jaya ke pemerintahan dan Dewi Danu ke makmuran. Ada mantram yang sangat indah. Nanti Bapak Ibu sareng sami di rumah dengan sarana upakara yang sudah ada, linggikan di Merajan satu tempat tirta untuk nunas tirta Pasupati. Bisa dengan toya anyar, bisa dengan buka gading. Ucapkan mantramnya, misalnya saya contohkan, ya nanti kalau nggak hafal nanti saya share lewat WA. Om Sang Hyang Pasupati Angung Mang Nama, Om Brahma Astra Pasupati, Wisnu Astra Pasupati, Siwa Astra Pasupati. Oh gitu maksudnya. Om Sang Hyang Surya Chandra Angawe Pasupati Masakti, Angawe Pangurip Masakti, Angurip Sanang Raja Karya, Teku urip. Om Sang Hyang Pasupati Angurip titik-titik. Om Eko Wastu Wigenam Swaha. Titik-titik itulah kemudian kita sebut apa yang kita mau urip. Jangan hanya ngurip besi, jangan hanya ngurip senjata, jangan hanya ngurip laptop, mobil, tapi yang harus diurip adalah diri kita yang pertama. Ini harus kita lakukan karena senjata, besi, pistol, keris, laptop, handphone semuanya adalah produksi dari diri kita. Jadi kita sebenarnya yang produksi itu. Jadi diri kita yang harusnya lebih ditajamkan, lebih diasah, dimurnikan agar kita mampu memproduksi sesuatu yang lebih bermanfaat nanti untuk kehidupan ini gitu maksudnya. Jadi jangan sampai hanya menguripang yang di luar tapi yang di dalamnya nggak diurip. Nanti kita nggak akan kreatif, kita nggak akan dinamis, kita tidak punya inovasi. Itu maksudnya. Jadi yang lebih utama adalah mempasupati yang di dalam. Jadi tutup dengan mantra Sang Bang Tangi Namang Sing Wangyang Brahmurip Wisnurip Siwa Sampurna Yanama Swaha. Jadi Bapak Ibu sareng sami, ini hal sederhana yang tiang ingin sampaikan agar karena kita masih punya 2 hari, kita bisa persiapan hari ini dan besok. Mari kita bersama-sama menyongsong
opportunity, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Ida Sang Dewasa hari ini. Kita masih sami masih manggihan, masih hidup, masih urip, untuk bisa kemudian dipasupati agar kita mampu meraih 3 kesempatan besar di masa yang akan datang. Sriam Bawantu, Sukam Bawantu, Purnam Bawantu. Yang kira Niko yang dapat yang sampaikan, semoga bermanfaat.